Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Tentunya baik kan? Ya, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membacakan doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Adapun materi kita hari ini yaitu tentang iman kepada malaikat. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan pengertian iman kepada malaikat, menyebutkan nama-nama malaikat dan tugasnya, menerapkan perilaku beriman kepada malaikat, dan memahami hikmah beriman kepada malaikat. Selanjutnya, kita masuk pada pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat berarti percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat tidak pernah ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat adalah makhluk yang suci dan tidak pernah berbuat dosa. Malaikat juga tidak memiliki jenis kelamin dan tidak memiliki hawa nafsu. Malaikat itu merupakan makhluk gaib. Percaya kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Selanjutnya, kita masuk pada bagian B, yaitu nama malaikat dan tugasnya. Malaikat sebagai salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperintahkan untuk senantiasa beribadah dan bertasbih, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk selalu taat melaksanakan tugas dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun 10 nama malaikat beserta tugas-tugasnya. 1. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril memiliki tugas memenuhi dan menahan hajat manusia dan membawa rahmat bagi mereka yang menjaga kesucian saat sakaratul maut dan mengatur angin. Kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail memiliki tugas mengatur urusan rezeki dan memberi rezeki kepada makhluk Allah dan mengatur alam semesta. 3. Malaikat Israfil. Israfil memiliki tugas meniup terompet sangkakala pada saat datangnya hari kiamat. 4. Malaikat Israel. Malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa manusia apabila sudah tiba ajalnya. Malaikat ini akan mencatat serta menghapus nama manusia saat lahir dan mati. Yang kelima, malaikat Munkar menanyakan manusia di alam barzah atau alam kubur, yaitu pada saat manusia dikuburkan. Selanjutnya,
malaikat nakir. Malaikat nakir memiliki tugas memberikan sanksi atau siksa di dalam kubur. Tugasnya itu sama dengan malaikat munkar. 7. Malaikat rakib. Malaikat rakib yaitu mencatat amal dan perbuatan baik manusia. Contohnya, jika manusia melakukan ibadah sholat, maka akan dicatat amalnya oleh malaikat rakib. 8. Malaikat atid. Malaikat atid memiliki tugas mencatat setiap amal dan perbuatan buruk yang dilakukan manusia. Malaikat atid ini biasanya dikaitkan bersama malaikat rakib. 9. Malaikat malik. Malaikat malik memiliki tugas menjaga pintu neraka. Ia bersifat keras dan tidak mempunyai rasa belas kasihan kepada penghuni neraka. Yang terakhir, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan tugasnya menjaga dan mengawasi pintu surga. Malaikat Ridwan juga bertugas menyambut semua hamba Allah yang akan masuk ke dalamnya. Selanjutnya, kita juga harus bisa menerapkan perilaku beriman kepada malaikat. Di antaranya, 1. Taat dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, taat dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. 2. Taat dan patuh terhadap perintah orang tua dan guru. Contohnya, membantu orang tua di rumah, menghormati kedua orang tua. Terus selanjutnya, guru, taat dan patuh terhadap guru, yaitu melaksanakan atau menyelesaikan tugas-tugas dengan penuh tanggung jawab dari guru. 3. Meyakini bahwa ada malaikat yang selalu mengawasi perbuatan kita. Jadi, dimanapun kita berada, kapanpun, malaikat itu tidak akan terpisah dari kita. Selalu berhati-hati dalam berbicara. Contohnya, yaitu tidak boleh berbicara yang dapat menyakiti hati orang lain, mengeluarkan kata-kata kasar, karena itu dapat menyebabkan menyakiti hati orang lain. Yang kelima, selalu menerapkan akhlak terpuji dan berbuat baik kepada sesama. Ya, kita harus perbanyak perbuatan-perbuatan baik, membantu orang lain yang membutuhkan. Yang terakhir, menjauhi perbuatan yang tidak baik. Selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada malaikat. Adapun hikmah beriman kepada malaikat: 1. Meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menjadi lebih berhati-hati dalam berperilaku. 3. Meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya makhluk gaib seperti malaikat. 4. Gemar melakukan perbuatan baik. Rangkuman atau kesimpulan dari materi ini adalah: 1. Percaya kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. 2. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah. 3. Malaikat termasuk makhluk gaib. 4. Jumlah malaikat yang wajib diketahui itu ada 10. 5. Setiap malaikat memiliki tugasnya masing-masing. 6. Perilaku beriman kepada malaikat yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua, dan guru. Terima kasih sudah mengikuti materi hari ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.